Nah, sekarang ini, kesempatan ini jawaban tuntas kepada kaum kadrun yang selalu bertanya, bahkan meragukan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Kalau dulu saya sudah menjawab berdasarkan Al-Quran, sekarang saya akan menjawab berdasarkan Alkitab. Mereka semua itu mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di sini kita akan membahas, kita akan sedikit mengulas tentang ayat-ayat sendiri yang ada di dalam Bible mereka sendiri, bahwa sebenarnya siapakah jati diri Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di awal tahun 2022 ini kita masih dipertemukan kembali bersama saya Suci Sulastri di channel Sajadah Islam, channel yang menyajikan video menarik seputar Islam. Dan semoga di tahun 2022 ini juga kita masih diberi kesehatan, dikuatkan juga iman dan Islam kita, serta dijauhkan dari pemurtadan kaum kafir. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan video salah satu seorang murtadin, yaitu Saifuddin Ibrahim, di mana beliau di sini membuat video yang berjudul Ketuhanan Yesus. Siapakah Yesus sebenarnya? Apakah Yesus itu Tuhan atau justru Yesus itu sendiri adalah utusan? Dan untuk video tersebut kita juga akan menampilkan tanggapan dari seorang mu'alaf yang bernama Hendrawan. Namun sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar adalah orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Tak perlu lama-lama, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Yohanes 3 ayat 31 sampai 36 demikian, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah tetap atasnya. Jadi siapa saja harus percaya kepada Yesus supaya melihat hidup, supaya hidup kekal selama-lamanya. Itu saudara-saudara, jadi nggak dimengerti oleh kadrun ini. Dan di sini Saifuddin Ibrahim menyampaikan bahwasanya kita harus percaya terhadap anak ya sahabat. Dan di sini yang menjadi pertanyaan adalah anak yang mana? Siapa yang harus dipercayai? Beliau juga berpesan bahwasanya barang siapa yang mempercayai anak tersebut, hidup kita niscaya akan kekal. Dan apabila kita tidak mempercayai anak tersebut, kita akan mendapatkan musibah ya sahabat, dan Allah akan murka terhadap kita. Ya mungkin ini adalah ajaran Trinitas ya sahabat, yang banyak banget ajarannya. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan penjelasan dari seorang mu'alaf yang bernama Hendrawan tersebut. Mereka semua itu mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di sini kita akan membahas, kita akan sedikit mengulas tentang ayat-ayat sendiri yang ada di dalam Bible mereka sendiri, bahwa sebenarnya siapakah jati diri Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di sini. Jadi bermula dari sebelum saya memeluk agama saya yang baru ini, bahwa Kristen itu mempercayai bahwa Tuhan itu mempunyai hakikat tiga. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan Trinitas. Tuhan itu adalah Allah Tritunggal, di mana tiga pribadi yang aslinya mereka itu berbeda-beda, tetapi mereka menjadi satu hakikat. Nah, di sini kita akan sedikit mengulas dan kita akan mengupas ayat demi ayat. Apakah betul, apakah benar
anggapan bahwa umat-umat Kristiani mempercayai bahwa Allah itu adalah Trinitas. Karena terus terang, kalau dari pendapat saya pribadi, termasuk sudah pergumulan-pergumulan yang sudah saya lewati, bahwa sebenarnya Trinitas itu sangat bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu sendiri. Bahwa sebenarnya Trinitas itu adalah suatu konsep yang diciptakan oleh manusia-manusia tertentu yang dibuat untuk menyesatkan umat. Sebagai berikut, saya akan kutip beberapa ayat yang sekiranya menjadi pokok pembahasan kita pada siang hari ini, bahwa saya akan mengutip satu ayat di dalam Bible itu sendiri, di mana Yesus sendiri yang berkata seperti itu. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebenarnya pada ayat ini itu sudah jelas dan sangat gamblang sekali, bahwa apabila kita sebagai manusia normal, apabila kita sebagai manusia yang berakal budi, apabila kita sebagai manusia yang bisa menggunakan bahasa logika berbahasa yang benar, sebenarnya dari ayat yang sudah sangat sejelas ini, kita itu sebenarnya sudah bisa mengartikan sebenarnya siapakah Yesus di situ. Mari kita ulas di sini. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau. Di sini ada kata Engkau. Siapakah yang dimaksud dengan Engkau di situ? Itu adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar. Di sini Yesus sendiri jelas mengatakan bahwa Engkau di sini itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi bukan dua, bukan tiga, atau bahkan bukan mempunyai tiga pribadi, tetapi di sini jelas sekali di dalam ayat ini Yesus memperkenalkan pribadi Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Setelah itu, dari konteks itu kita bisa dapat paham. Konteks yang kedua adalah setelah lanjutan dari ayat tersebut, dan mengenal Engkau Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini ada kata-kata Engkau lagi. Berarti siapakah yang dimaksud di sini? Engkau itu adalah Allah. Engkau itu adalah Allah. Jadi pada konteks ayat yang sudah barusan saya kutipkan kepada pemirsa pada siang hari ini, sebenarnya kita tahu bahwa siapakah yang diutus dan siapakah yang mengutus, bahwa ada objek yang diutus dan juga ada subjek yang mengutus objek tersebut. Bahwa sebenarnya di dalam ayat ini kita dapat melihat dua oknum yang berbeda, bahwa oknum yang mengutus tersebut adalah Allah, sebagaimana yang sudah diterangkan Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan oknum kedua di sini adalah Allah itu sendiri yang mengutus Yesus Kristus sebagai utusannya. Sebenarnya ini cuman salah satu ayat yang sekiranya bisa membukakan mata kita semua bahwa sebenarnya Yesus di sini adalah sebagai utusan Allah. Di sini Yesus sendiri juga bilang ya sahabat, bahwasannya Yesus itu adalah seorang utusan. Dan Yesus juga bilang bahwasannya ada Allah yang Esa. Lagi dan lagi Saifuddin itu mulai mengarang cerita lagi sahabat. Seperti apa videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Dikatakan oleh Alkitab dia main potong-potong-potong, lalu ditanya, dilemparkan ke media sosial, dilemparkan ke grup WA, grup Facebook, macam-macam grup ini. Jadi Indonesia ini penuh dengan grup grup untuk ribut masalah agama. Tapi nggak apa-apa saudara-saudara, terutama saudara-saudara Kristen gitu. Nah, saya lanjut. Berdasarkan ayat di atas, Allah tidak memiliki apapun di tangannya, karena segala sesuatu telah diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti untuk mendapatkannya harus meminta kepada Tuhan Yesus Kristus kebutuhan apa saja yang kita minta. Dan apa yang harus kita minta? Yang pertama, saudara-saudara, Allah telah menyerahkan ke tangan Yesus kuasa
untuk menciptakan alam semesta. Allah telah menyerahkan ke tangan Yesus Kristus kuasa untuk menciptakan alam semesta. Jadi tanpa Yesus Kristus tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Jelas sekali, tanpa Yesus Kristus tidak ada yang ada. Tidak ada sesuatu pun yang jadi. Kenapa? Karena Yesus itu sendiri adalah firman Allah. Jadi firman Allah. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu cukup dengan firman. Kun fayakun. Yehi fayehi, or jadi jadilah. Jadi di sini Saifuddin itu mulai mengarang-arang cerita ya sahabat. Yohanes 5 ayat 30 itu kan menerangkan bahwasanya saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan saya juga menghakimi sesuatu dari apa yang saya dengar. Jadi langsung saja kita lihat statement dari Bapak Hendrawan tersebut. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Yang kedua ini saya akan coba membahas kepada pemirsa sekalian bahwa sebenarnya melalui ayat yang sudah saya terangkan pada Yohanes 17 ayat 3 tadi ini, kita dapat mengambil kesimpulan lebih dalam lagi, dan dari sini kita akan tahu sebenarnya siapakah jati diri Yesus Kristus sebenarnya di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi bukan menurut pengakuan saya, bukan menurut pengalaman saya, tetapi semua yang sudah saya sampaikan ini adalah menurut dari Bible itu sendiri. Bahwa pada ayat yang kedua, saya akan kutip dari Yohanes 12 ayat ke-49, demikian bunyinya. Sebab aku berkata-kata bukan pada diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kita akan kaji lagi bahwa sebenarnya di dalam ayat ini itu kita akan lebih mengerti lebih dalam lagi bahwa sebab aku berkata-kata, aku di sini itu merujuk pada Yesus. Berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Berarti di sini sudah jelas bahwa Yesus itu berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Nah, siapakah dia? Ayat selanjutnya menjawab, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Ini sudah jelas. Berarti ada yang mengutus lagi dan ada yang diutus. Berarti Bapa memerintahkan dan Bapa mengutus Yesus supaya Yesus dapat menyampaikan firman-Nya kepada umat-umat manusia. Nah, ayat di dalam selanjutnya, dialah yang memerintahkan aku dan mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, jadi cobalah kita tengok-tengok untuk menggunakan logika berbahasa yang benar. Otomatis kita ini harus bisa, ayat sejelas ini kita ini harusnya tahu bahwa sebenarnya Yesus terang-terangan itu mengakui dan berkata-kata bukan dari dirinya. Tentu kalau bukan dari dirinya Yesus, mestinya dari yang lain dong. Mestinya bukan Yesus itu sendiri dong. Terus siapa? Siapa yang dimaksud oknum ini? Siapakah oknum ini? Bahwa yang dimaksud oleh Yesus Kristus, yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam, oknum di sini adalah Allah, atau yang biasa yang disebut Allah Bapa pada dunia kekristenan. Simak baik-baik bahwa sebenarnya ada Yesus, ada pula Bapa. Pada ayat tersebut adalah Yesus. Ada dua oknum di sini. Lagi-lagi dua oknum. Pada Yohanes 17 ayat 3 kita ketahui bahwa ada dua oknum yang dimaksud di sini. Pada Yohanes 12 ayat 49 kita juga tahu bahwa sebenarnya ada dua oknum, yaitu Yesus dan Bapa itu sendiri. Nah, kesimpulannya ada yang diperintah dan juga ada yang memerintah. Jadi Yesus bukan Bapa atau Allah, dan Bapa juga bukan Yesus atau Allah. Dan ini semua menggagalkan formula Trinitas atau konsep ketuhanan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Yesus
mengakui diutus oleh Bapa, dan Bapa itu sendiri mengutus Yesus, sehingga Yesus yang diutus oleh Bapa tidak sama dengan Bapa yang mengutus Yesus. Oke sahabat, barusan sudah kita saksikan video salah satu seorang murtadin, di mana seorang murtadin itu mengarang-arang cerita ya sahabat, bahwasanya kita disuruh percaya terhadap anak ya kan sahabat. Nah di situ kan kita masih dipertanyakan anak yang mana ya kan sahabat. Dan alhamdulillahnya ada seorang mu'alaf Hendrawan yang bisa menjelaskan seperti apa statement-statementnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar Anda orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke media sosial Anda seperti Facebook, Instagram, atau WA, agar apa yang Anda tahu, mereka juga tahu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.